menjadi seorang buder FIC tidak hanya mendatangkan berkat bagi diri saya sendiri, tapi juga bagi keluarga saya. Karena bagi kami, menjadi buder adalah menjadi saudara, seorang bagi yang lain. Juga bagi Halo, selamat malam Sobat FIC yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama dengan kami para buder FIC. Tentu sebelum masuk ke materi pada malam hari ini, perkenalkan saya Buder Andreas Eko Susanto, biasa dipanggil Buder Eko. Lalu nanti yang di sebelah kiri saya akan perkenalan lebih detail nanti dengan buder yang ada di sebelah kiri saya. Jadi nanti kita akan masuk pada perbincangan kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama nanti kita akan berbicara, akan mendengarkan sharing pengalaman buder saya ini terkait dengan menanggapi panggilan Tuhan. Lalu sesi yang kedua kita akan lebih melihat panggilan sebagai seorang buder. Ya seperti tema yang di-sharekan bahwa buder itu kadang dipandang sebagai panggilan kelas 2. Baik, Sobat FIC yang terkasih, kita masuk aja. Kita akan berkenalan secara singkat dengan buder yang di sebelah kiri saya. Tentu beberapa mungkin dari buder, dari suster, dari romo ataupun dari orang muda yang ada di rumah, ada yang sudah mengenal, mungkin dulu waktu di sekolah pernah berjumpa. Nah, ini kita akan lebih mengenal lebih dalam lagi siapa sosok yang ada di sebelah kiri saya. Selamat malam buder, bagaimana kabarnya? Selamat malam. Iya. Kabar baik, selalu sehat dan masih bahagia. Wah, tetap bahagia. Prinsipnya sebagai buder itu harus bahagia karena kalau kita melihat di konstitusi nomor 1 itu hidup sebagai buder itu harus bahagia, sehat, bahagia dan waras. Salam waras juga. Nah, kita akan berkenalan. Mungkin buder bisa mengenalkan namanya siapa, lalu asalnya dari mana. Mungkin nanti akan sedikit lebih menyinggung pada mengapa kok pengen jadi buder. Gitu. Dimulai dari namanya dulu buder. Oke, terima kasih. Pada sebenarnya nama saya Buder Fransiskus Asisi Buya. Itu semuanya nama asli, tidak ada nama biar. Saya lahir di Ponorogo, tepatnya di Dusun Buin Sawit, anak seorang petani di Pak Panto dan Ibu Panto di Paroki Promasan. Saya anak nomor 2 dari 4 bersaudara. Kami laki-laki semuanya dari 4-empatnya ini, dan sekarang satu di Palembang, satu di Bekasi, satu di Kartasura, dan saya tinggal di Semarang. Sehingga ibu saya sekarang tinggal sendiri di rumah sebagai petani juga, walaupun sudah tua, sudah jompo, tapi masih bisa beraktivitas di sekitar rumah. Itu nama dan asal saya. Saya sudah 31 tahun menjadi buder. Lama dari ya. Lama sekali. 31 tahun 90, dan itu terjadi tanggal 2 Juli setelah 3 tahun masa pendidikan di postulat, novisiat kanonik dan novisiat lanjutan saya lalui. Lalu saya masuk postulat itu tahun 87 setelah selesai dari SPG Don Bosco di Semarang. Walaupun saya dulu tidak berminat untuk menjadi guru, tetapi karena suster kepala sekolah saya menyarankan saya supaya masuk di SPG, maka saya memberanikan diri dan memaksa diri untuk menjadi guru. Dirasa keguruan saya itu baru muncul pada saat mulai praktek mengajar di kelas 2 itu. Kelas 1 belum merasa sebagai guru. Sebenarnya cita-cita saya dulu bukan menjadi buder. Dulu saya bercita-cita menjadi seorang imam waktu SMP, waktu SD. Lalu setelah SMP itu di akhir sebenarnya mau menjadi seorang montir kalau juga. Dan tugas di perbengkelan kelihatan gagah, ganteng dan keren gitu, dari mana-mana bawa kopeng dan sebagainya. Tetapi itulah jalan Tuhan mengantar saya melalui suster Frida SPM pada waktu itu
memaksa saya untuk ke SPG Don Bosco Semarang. Dan mengapa saya ke SPG Don Bosco ya karena waktu itu waktu masih bermimpi menjadi imam, ya waktu mau tes di Mentalitan, suster sudah nggak boleh nilai bahasa Inggrismu itu tidak pernah lebih dari 6 ya. Nanti di Mentalitan masih ada bahasa Latin dan lain sebagainya, nggak usah. Jadi itu pengalaman yang tidak enak, disarankan tidak seperti yang saya mau, tetapi saya harus berani menghadapi kenyataan diri saya sendiri, ikut nasihat bijak dari orang-orang tua. Itu sekilas masa lalu saya, keluarga saya, dan juga pengalaman panggilan pertama. Saya juga baru tahu ternyata Bu Dwi juga pernah bercita-cita sebagai ingin menjadi seorang imam. Tetapi di dalam keluarganya ada yang melanjutkan cita-cita itu menjadi seorang imam. Nanti ada di salah satu sesinya nanti dia akan bercerita bagaimana nanti perjalanan panggilan ingin menjadi seorang imam itu akan dilanjutkan oleh siapa, nanti akan banyak diceritakan oleh Bu Dwi. Nanti ada pergeseran dari calon ingin menjadi seorang imam karena nilainya bahasa Inggris kurang baik begitu ya. Tapi kenapa kok ingin, sejak kapan Buder itu ingin menjadi seorang Buder? Ya, tepatnya pada waktu saya di kelas 3 SPG. Waktu kelas 3 SPG itu masa penentuan lagi mau menjadi apa. Karena kan waktu SMP mau menjadi imam sudah tidak memungkinkan. Kemudian waktu SPG kelas 3 saya diadakan pada satu pilihan lagi. Pada waktu itu juga ada undangan yang namanya ikatan dinas di Kabupaten Sekadau. Saya juga bermimpi menjadi guru ikatan dinas. Lalu saya tanya pada bapak saya, lalu bapak saya mengatakan jadi guru lah sangat waduh di Solo, bahkan saya di Kalimantan. Maka saya tidak mendaftarkan ikatan dinas itu. Kemudian waktu bulan Mei ada screening, seleksi calon gubernur di Kementerian itu bersama-sama dengan beberapa teman dari SPG, STM, SMA yang di Jawa Barat itu. Pada waktu itu seangkatan saya itu sebenarnya 82 kalau salah. Kemudian diambil 15, nah, saya termasuk di dalam. Pada waktu itu di dari Don Bosco ada 13 anak. Saya salah satu di antara mereka. Yang diterima dari Don Bosco pada waktu itu ada 3 orang. Raja kawan sekarang di Temanggung, Resma itu dari guru di SMK Negeri kalau nggak salah sekarang ini. Nah pada waktu itu sebenarnya, waktu saya mau mengambil keputusan untuk ikut screening itu saya sudah bertanya pada kakak saya. Pada waktu itu kakak saya sudah di seminari tinggi di sekolah tingkat di Jalan Kaliurang. Dia seorang calon imam asli. Saya tanya pada kakak saya, Mas, apakah boleh saya ikut dengan kamu jadi imam di SCI? Kemudian kakak saya bilang, kalau kamu mau jadi imam, silahkan masuk di SCI juga silahkan. Tetapi kalau kamu masuk di SCI, saya lebih baik keluar. Kenapa Bu Dok? Sampai kakaknya apakah merasa ingin nanti disaingi atau bagaimana? Kok ini kalau jangan masuk, kakaknya yang keluar. Pilih salah satu ini kan. Nah, ini kenapa? Ya, dia tidak ingin dalam satu tarekat, dalam satu kongregasi kakak berarti. Maunya dia kalau kamu menjadi imam, ya carilah kongregasi yang lain atau ke diocesan atau ke projo, di tempat atau di mana. Nah, dari situ ya, saya mulai berpikir-pikir juga. Saya tanya pada bapak ibu saya, apakah boleh saya menjadi imam? Dia mengatakan terserah kamu yang mau menjadi. Itu bapak dan simbol saya. Tetapi simbol ibu saya itu mengatakan, kalau masmu mau jadi imam, kamu jadi imam juga. Terus nanti siapa yang melanjutkan generasi keluarga kita? Karena hanya bilang, kan masih ada 2 adik, masih bisa diharapkan. Lalu akhirnya ya, dengan jawaban kakak semacam itu, dengan statement ibu seperti itu ya, saya ikut menjadi screening. Itu yang dari faktor keluarga ya. Tapi di faktor sekolah sendiri sebenarnya ada satu hal yang tidak oke. Apa itu Peter? Saya bukan anak baik-baik gitu. Saya itu anak-anak. Dari SD, SMP itu saya anak-anak. Sampai di SPG kelas 1 saya tadi bilang belum merasa menjadi guru. Kelas 2 mulai merasa menjadi calon guru. Lalu kelas 2 itu
Ya biasalah kelas 2 itu dipuncak-puncak kenakalan. Pada suatu saat saya masih ingat persis, pada itu hari Rabu. Biasa hari Rabu seluruh siswa kelas 1, 2, 3 SPG itu senang bersama di lapangan sepak bola sana. Saya masih ngantuk, kemudian saya tidur di bawah jemuran handuk di pinggir-pinggir. Pada waktu itu betul kepala sekolah keliling, kemudian melihat saya tidur di situ, saya dipenjam aja. Kemudian dengan kerasnya kaki saya kemudian serubang, lalu saya suruh keliling lapangan. Setelah itu saya dipanggil kantor setelah teman-teman selesai senam, saya selesai menjalankan kewajiban saya hukuman tadi untuk keliling. Lalu saya pada saat itu saya dituduh mencuri uang 25.000. Saat itu 25.000 ya. Sekarang ya ratusan ribu lah ya. Nah, berarti tahun 88, yaitu sorry, 86. Nah, pada pagi ada teman yang merasa kehilangan uang, kemudian lapor kepada Pamong Asrama memberitahukan kepada kepala sekolah, dan pada waktu itu saya yang tinggal di asrama itu kemudian saya dituduh. Saya karena tidak merasa mengambil, ya saya tetap tidak mau mengambil. Saya betul-betul tidak mengambil. Kemudian hari itu telah dimarahi dari pagi sampai siang, saya hanya disuruh memanggil orang tua saya. Jauh dari Semarang ke rumah itu. Kemudian hari-hari berikutnya saya bisa mengajukan orang tua saya. Dan itu bukan pengalaman yang enak, itu pengalaman yang memalukan sebagai seorang anak mengajukan orang tua bukan untuk mendapat penghargaan, tetapi untuk mendapat informasi bahwa anaknya kurang ajar, nakal. Nah, saya tetap mengatakan tidak. Sampai kapanpun, sampai saya dibuka beberapa jalur di kepala sekolah saya. Kalau kamu tidak mau, aku bisa buka atau polisi. Wah, itu ya bangkit keberanian saya karena saya tidak melakukan. Silakan, mau dibawa kantor polisi sekarang pun juga boleh. Saya berani bertanggung jawab apa terhadap apa yang saya lakukan. Bapak saya juga mengatakan dengan nomor saya, dia mengatakan kalau kamu mau mencuri ya diakui saja. Nanti saya ganti. Wah, saya nangis karena saya memang tidak mengambil. Saya tahu bahwa di rumah saya itu, saya sering mengambil uang dari bapak dan itu 100, 25, 50, sampai bapak mengatakan itu malu sekali. Tapi saya mengatakan saya tidak mengambil, dan saya dengan jujur, dengan tulus, maka tunggu keberanian saya. Mau dibawa kantor polisi ya, boleh saja sekarang. Akhirnya saya tidak dibawa kantor polisi, tapi saya itu dikeluarkan dari asrama. Dan dia mengatakan dengan bahasa yang sangat tidak enak, kasar, tidak sopan bagi saya. Wah, pokoknya kata-kata yang buruk-buruk, yang kasar-kasar itu tertimpa pada saya semua. Saya tetap sampai kapanpun, sampai sekarang pun saya tidak merasa mengambil itu. Lalu saya divonis dikeluarkan dari asrama. Jadi kan ada rasa luka, sakit hati kepada kepala sekolah saya. Lalu saya kepala sekolahnya. Iya, kepala sekolahnya bruder FVC lagi ya. Ini kan menarik. Biasanya kalau anak SMA mengalami pengalaman tidak enak dengan kepala sekolahnya, jangankan mengalami pengalaman yang tidak enak ya, mungkin ditegur, diingatkan aja sudah, alah malas jadi bruder galak, tidak baik. Nah ini mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, bahkan dituduh mencuri. Lalu setelah itu lanjut ceritanya bagaimana? Saya dikeluarkan, ya saya keluar. Saya mencari tempat kelas di depan sekolah itu, namanya Pak Basir. Jadi hanya keluar dari asramanya, tapi tidak keluar dari SPG-nya. Betul. Dengan dikeluarkan dari asrama, ya saya walaupun saya itu anak nakal, teman-teman saya di asrama itu masih menyediakan makan untuk saya. Jadi makan pagi, makan siang mereka selalu menyediakan satu piring untuk saya. Kirim ke kos, disimpan di loker. Nah, kalau saya sudah datang, biasanya dia bilang, sarapan ini motor. Ya sama. Iya. Enggak pelan. Saya ambil pusing. Anak kerja terus biasa. Oke. Itu selama di kelas 2 begitu teman-teman. Karena memang saya punya teman kelompok belajar yang agak intens, sehingga ya kita saling membantu, saling berbagi ringkasan itu untuk belajar. Makanya saya dipelihara oleh mereka. Itu
Dan saat itu saya mulai tumbuh dalam hati saya ingin membuktikan kepada budir saya yang menuntut saya mencuri, yang memaki-maki, yang marah-marah, yang akhirnya mengambil keputusan mengeluarkan saya, bahwa saya tidak seperti itu. Hanya itu saja pada waktu itu, hanya itu. Itu timbul tenggelam di kelas 3 itu, karena dia juga masih menjadi kepala sekolah sampai di kelas 3. Sampai waktu mau screening itu saya minta surat rekomendasi, itu tidak diberi. Saya satu-satunya tidak mendapat surat rekomendasi dari 13 anak tadi. Kalau waktu itu Grandio menanyakan, di mana surat rekomendasimu? Ya orang Belanda, kata saya tidak diberi surat rekomendasi. Kamu mau jadi budir? Iya, saya menjadi budir. Tanya macam-macam soal motivasi dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, yang jelas saya menjawab apa yang saya tahu, yang saya rasa, yang saya alami. Sampai waktu pengumuman screening disampaikan, saya tidak mendapat. Tapi saya membaca tulisan dari pengumuman di teman saya bahwa yang diterima itu adalah saya, Boyoga dan Kesmanta itu, maka saya dengan PD-nya pokoknya saya menjadi budir itu ya. Mulai bergejolak pada saat itu setelah ada pengumuman itu mau menjadi Romo dan menjadi budir, dan akhirnya saya memutuskan saya menjadi budir. Saya yang pertama kali saya beritahu adalah ibu saya diterima screening, apakah boleh saya mau menjadi. Sekali lagi ibu saya mengatakan, ya yang mau menjalani kamu silahkan, dipilih, ditekuni, dilaksanakan. Tapi Meskipun di awal tadi tidak boleh ya. jarang, akhirnya lulus juga. Iya. Dan akhirnya kan yang bapak yang menegaskan, yang jadi memang paneping dari betul ya yang tenanan kan. Pangking bala dalam Gusti, panggilan Tuhan itu bukan untuk main-main, tapi untuk diseriusi. Itu yang saya ingat betul. Dan ibu selalu mengatakan, kalau kowe iki ya kerasa begitu, menjadi kerasa begitu. Karena dia tahu persis kenakalan saya, walaupun saya itu ya nakal, tetapi ya cukup berbakti lah. Nakalnya itu subut sesuai ya. Baik, benar tadi kalau bisa digarisbawahi bahwa motivasi ingin menjadi seorang budir bukan karena motivasi yang apa ya, kalau anak-anak sekarang itu ingin melayani, ingin menjadi seorang budir yang baik dan sebagainya. Kalau budir duit tadi berbeda, motivasinya adalah ingin menang tanpa perlu perang, artinya ingin memenangkan hati budir tadi, ingin membuktikan bahwa aku itu nakal, aku itu nakal. Saya itu tidak seburuk yang dipikirkan oleh para budir. Ini kan menjadi pengalaman yang menarik. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada pengalaman yang tidak mengenakan, kalau yang di SMA bersama dengan para budir FBC yang di Mundur, ataupun yang di SMA yang tidak dikelola oleh para budir, pengalaman itu justru kalau bisa ya, tadi sih kalau saya ya, kita harus bisa menang tanpa perlu perang tadi. Jadi mengalahkan seseorang dengan mengambil hatinya, dengan membuktikan dengan penuh cintanya tadi. Tadi menarik di awal tadi Budir mengatakan bahwa kata kakaknya tadi, lah kamu jadi rokok, aku tak mundur. Padahal sekarang kan di kongregasi kita tuh ada yang satu keluarga, kakak dan adik jadi dari satu kongregasi. Lalu Budir bagaimana melihat hal itu, memandang hal itu sebagai sesuatu Budir itu saya nggak boleh kok sekarang bisa ya. Apakah kakak pernah mengalami kekecewaan dengan hal itu? Ya, saya kira dia senang dengan pilihan hidup saya menjadi budir, dan saya juga senang dan mendukung pilihan dia menjadi seorang imam. Ini kami saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan. Dan kalau sekarang saya melihat misalnya di kongregasi kita ada kakak beradik jadi budir, saya juga sangat senang dan sangat kagum bagaimana orang ini saling mendukung dalam satu keluarga, tidak ada satu kompetisi. Saya yakin bahwa dengan kesadaran masing-masing sadar bahwa pilihan ini pilihan pribadi. Jadi pilihan pribadi yang harus diperjuangkan. Karena seperti kalau tadi saya bilang, saya ingin membuktikan pada budir itu bahwa saya tidak seburuk, tidak sejelek, tidak sebusuk yang dia pikirkan dan dia katakan tadi. Setelah 3 bulan saya di postulat, budir itu pergi, budir itu keluar. Lalu pada saat itu kan bergolak dalam saya membuktikan pada siapa? Budir yang mau saya buktikan tadi keluar. Ya saya sekarang mulai mengubah. Tadi obsesinya adalah membuktikan, sekarang obsesinya adalah membuktikan pada diri sendiri.
Berarti ada pergeseran motivasi dari itu. Iya, yang perbuatan yang besar di 3 bulan pertama ini. Karena orang yang jadi target itu hilang, tidak ada lagi. Berarti dalam perjalanan tuh panggilan tuh bisa bergeser motivasinya. Yang dulu mungkin ingin melayani, ingin hidup enak, ingin menggunakan juga, pasti dalam perjalanan ketika mengalami baik pergulatan dan pengolahan akan mengalami suatu pergeseran, dan tentu pergeseran itu akan menjadi lebih masuk pada diri, mengenali diri, dan bukan dipengaruhi oleh orang lain, tetapi justru dari dalam diri sendiri, motivasi yang akan memberikan panggilan kita. Baik, gitu. Tadi terkait dengan sejarah panggilan Buder memang cukup menarik dan banyak liku-liku terkait dengan panggilannya. Lalu ternyata kalau digarisbawahi bahwa hidup kita yang dulu itu bisa diubah, dan Allah sendiri kalau mau bisa mengubah kita. Jadi jangan pernah malu kalau mungkin sekarang aku tuh bandel, aku tuh jadi geng motor, sering trek-trekan, sering mungkin ada yang aku tuh sering rokok berat dan sebagainya. Jangan khawatir, belajar dari Buder yang ada di samping saya. Oh ya, teman-teman belum ada yang tahu ya siapa Buder yang ada di samping saya ini. Beliau itu adalah pemimpin provinsi, pemimpin para Buder FIC yang ada di provinsi Indonesia. Jadi istilahnya kalau kami menyebutnya adalah Buder provinsial. Nah, ini kan menjadi pengalaman yang berharga juga bagi saya. Tidak sembarangan ya, artinya ini kesempatan yang istimewa bisa mewawancarai Buder provinsial, Buder pemimpin yang di tengah kesibukannya mau meluangkan waktu untuk kita bersama untuk berbagi pengalaman. Jadi semoga teman-teman yang ada di rumah terinspirasi dari pengalaman Buder Dwi lagi. Panggilannya Buder Dwi bisa dipanggil oleh para Buder di komunitas ataupun di komunikasi Buder Dwi provinsial. Buder, apa sih yang membuat Buder sekarang ini, yang membuat Buder semakin menghayati bahwa ini adalah panggilan, atau kebahagiaan-kebahagiaan apa yang Buder temukan di dalam menjalani panggilan khususnya sebagai Buder FIC? Adakah pengalaman yang sungguh sebenarnya ini yang kita cari? Iya, saya awal-awalnya juga saya itu kan ketemu dengan teman-teman banyak yang nggak percaya, teman-teman SMP, teman-teman SPG itu mosok duit jadi tidur, ngobrol juga di rawangun jadi tidur, kelakuannya tengil, kelakuannya bandel, itu jadi tidur. Saya pada waktu itu ya hanya mentertawakan diri saya. Iya ya, berarti perjalanan hidup saya, masa lalu saya itu bukan masa lalu yang bagus, yang mulus, yang alim, yang suci ya, tapi dilihat oleh teman-teman, dialami oleh teman-teman, ya kenakalan-kenakalan itu. Nah, saya bersyukur akhirnya Tuhan mau pakai juga orang yang nakal kayak saya. Itu yang pengakuan-pengakuan semacam itu, keraguan, kesangsian teman-teman itu membuat saya juga ingin menunjukkan bahwa saya itu serius dengan hidup saya itu, bukan main-main, bukan hanya sekedar happy saja, tapi serius. Dan yang menyenangkan bagi saya, yang membahagiakan bagi saya, kalau saya bisa berbuat sesuatu yang membuat orang lain itu bahagia, yang membuat orang lain itu berkembang, yang membuat orang lain itu menjadi tumbuh di dalam tanggung jawabnya, kemandiriannya, dan lain sebagainya. Dan itu pengalaman tahun pertama setelah di novisiat, kemudian menjalankan keberhasilan di Woro, di panti asuhan, dan juga di SD sambil mengajar di SD, yaitu memberikan ya rasa berarti. Ada saya, hadir saya, itu berarti. Pengalaman PPL praktek mengajar di SD Kabupaten Bintang yang pada waktu itu siswa-siswanya kelas 6 itu tua dari saya. Saya banyak ya istilahnya disukai oleh anak putri pada waktu itu karena mereka lebih dewasa. Ya, saya mengajar dicintai anak-anak, baik laki-laki perempuan, ditunjukkan, disayangi oleh bapak ibu guru yang ada di sana. Itu menunjukkan bagi saya bahwa ada saya, hadir saya itu berarti, bermakna bagi mereka, membantu mereka, menolong mereka. Dan ini ya bagi saya pelan-pelan tapi pasti saya meyakini bahwa hadir saya itu berarti bagi mereka. Bukan karena saya mendapatkan sesuatu, tapi saya mendapat kepuasan. Entah saya mengajar, entah saya mendampingi mereka, entah itu membantu mereka. Dan ini yang bagi saya tidak bisa saya ingkari. Hanya itu yang bisa saya buat sampai sekarang.
kalau misalnya sekarang saya dengan betul sepuh, saya membantu misalnya kemudian Sugiono menyuapi, mengajak duduk, mendengarkan mereka, itu suatu hal yang bagi saya menyenangkan. Apa yang bisa saya buat bagi mereka. Bukan memenuhi harapan mereka, tapi yang menurut saya baik, benar, ya saya upayakan pada teman-teman, pada para leader. Artinya ya, itu adalah bagian. Pada saat selesai harian aktivitas kita malam hari mengadakan refleksi, pertemuan, pengendapan, atau eksamen itu, hari ini saya sudah buat apa sih? Saya bersyukur, diajak untuk bersyukur, bisa melakukan sesuatu untuk sesama. Saya bisa bersyukur berarti bagi yang lain. Artinya ini bentuk persembahan diri yang nyata, bukan karena konsep bahwa saya ingin membagikan diri, tapi dari hal kecil semacam ini menurut saya itu membahagiakan. Itu bentuk pemberian diri saya kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu yang membuat ya, berarti dalam kehidupan ini. Itu terus-menerus diupayakan. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa kepuasan dalam pelayanan itu menjadi sumber kebahagiaan bagi para pemimpin, itu saya berdua ya. Iya. Artinya membaktikan dirinya untuk melayani sebanyak orang, itulah yang menjadikan kebahagiaan. Bukan bahagia aku mendapatkan apa, tapi apa yang bisa saya berikan itu menjadi sumber kebahagiaan. Jadi kita beralih konsep ya. Kalau kita kan biasanya, wah mendapat hadiah itu bahagia. Tetapi kalau berbeda. Kalau saya bisa melayani dengan apa yang bisa saya mampu, yang bisa saya lakukan, itu yang membuat Bunda ini bahagia. Entah membantu Bunda Sugiono yang ada di Wisma Lansia nyuapi, ataupun nanti hanya mendorong kursi roda, itu menjadi sumber kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan hanya pada hal-hal yang luar biasa, tapi hal-hal yang sederhana pun juga menjadi sumber kebahagiaan. Ya, tergantung bagaimana memaknai pelayanan tadi Bu ya. Kalau boleh bener ya, ini mungkin bener bisa memberikan penegasan kepada teman-teman yang masih ragu-ragu dalam panggilan, khususnya wah bimbang atau yang aku nggak pantas loh jadi bener, atau tuh nggak mampu, atau saya tuh nggak layak loh jadi bener. Mungkin bener bisa memberikan semacam apa ya, penggugah bagi orang-orang muda yang mulai lesu karena melihat aku tuh orang brengsek sebenarnya, aku tuh nggak layak buat hadapan Tuhan. Ini mungkin bener bisa memberikan penyemangat bagi orang-orang yang ada di rumah ataupun yang menyaksikan kita pada malam itu. Iya, terima kasih saudara semuanya. Panggilan itu harus didengarkan, harus ditegaskan di dalam hati kita. Kalau menuruti perasaan, tidak akan jadi. Demikian juga karir. Kalau hanya mengikuti perasaan, obsesi, kadang-kadang gagal dan itu hancur. Tetapi kalau kita mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan ketenangan hati kita, apa sih mau Tuhan pada saya? Apa yang bisa saya buat untuk membantu keprihatinan sesama kita, dunia kita ini? Sebagai bentuk pembaktian diri kepada Tuhan, nggak usah pikir saya itu pantas atau layak, pintar atau enggak. Karena Tuhan pasti memberikan kepada kita talenta-talenta yang diperlukan untuk kehadiran kita, untuk pelayanan kita. Jadi bukan masalah kamu itu siapa, seperti apa masa lalumu, seperti apa keluargamu, dan enggak. Tuhan memilih secara personal setiap pribadi kita, karena Tuhan punya rencana pada diri kita. Hanya dibutuhkan suatu keterbukaan untuk menerima, mencari, menegaskan panggilan Tuhan ini. Tidak pernah akan jadi, sampai sekarang pun jangan dikira 31 tahun semua dalam pemantapan terbuka. Jatuh bangun, yang penting mau bangun. Jatuh iya, keliru iya, gagal iya, tetapi harus berani bangkit. Karena kalau tidak berani bangkit ya sudah tidak akan jalan lagi. Jadi bagi saya pengalaman sederhana sebenarnya kalau saya, mengapa kalau sampai 31 tahun kesannya sederhana kalau begini ya. Sama dengan kesangsian ibu saya tadi. Apa iki ya kerasan, kowe meneng ya. Apa kamu kerasan tinggal di biaya? Saya katakan kalau saya bisa satu hari besok pasti bisa. Kalau saya bisa 2 hari berikutnya pasti bisa. Saya baru berhenti berkonsep semacam itu setelah 25 tahun, 6 tahun yang lalu. Apakah saya bisa ya 25 tahun yang akan datang? Saya tidak berani mengatakan bisa.
tetapi saya menekuni hari ini, dan hari ini. Karena pengalaman kemarin itu sudah membekali sikap saya pada hari ini, apa yang bisa saya buat. Dan apa saya lakukan sekarang ini, hari ini, itu akan berpengaruh terhadap hari esok saya. Maka ya belajar dari pengalaman-pengalaman yang nyata dan kembali mau berubah, mau memulai dan berani mengambil keputusan. Kalau selalu ragu, menunggu kepastian, menunggu, tidak pernah ada. Semua harus diperjuangkan dari nol, dari ketiadaan, dan dibutuhkan ketekunan terus-menerus untuk mencari kehendak Tuhan dengan rajin. Kalau saya sampai sekarang ya masih mencoba mengusahakan berdoa dan berdoa. Dan saya beruntung bahwa di dalam keluarga saya sampai sekarang pun juga kalau ketemu bersama, kumpul bersama, ya, tradisi doa bersama, doa rosari bersama itu masih kami usahakan, sehingga ini yang rupanya membentuk saya bagaimana menyatukan segala kepahitan, kesukaran, kesulitan kehidupan ini dalam tahunan bulan mati. Kebetulan kita berada dalam kongregasi yang hidup pada Santa Pranadia. Saya merasakan ini adalah hidup saya, ini adalah ibu saya, dan kembali panggilan itu bersifat personal. Menyerahkan semuanya pada Tuhan, mendengarkan, berbuat sesuatu, dan akhirnya mengambil keputusan kita terus pasti akan bisa. Menarik, ada dua hal kalau saya bisa menangkap bahwa panggilan itu perlu didengarkan, bukan apa yang saya kehendaki tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri, seperti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani ini. Jadi bukan memaksakan kehendak, tapi biar Allah sendiri yang menentukan kehendaknya atas hidup kita. Lalu yang kedua adalah soal peran keluarga, itu sangat penting. Artinya tanpa disadari sebenarnya orang tua kita sudah ikut mendoakan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Mungkin dari sekarang teman-teman bisa lebih mengakrabkan dengan keluarga, karena kalau kita jarang kumpul pasti bakal muncul lah. Jadi kekompakan dalam keluarga ataupun keharmonisan dalam keluarga itu turut membentuk, bahkan juga menumbuhkan panggilan yang dulu tidak pernah terpikirkan. Ketika kita kumpul, ketika kita kuyup, ya disitulah akan tumbuh benih-benih panggilan. Karena ya panggilan tadi betul harus diusahakan, harus dirawat, dan harus dengan teguh dan setia untuk tetap menjalaninya. Untuk itu pada sesi ini kita mungkin sampai di sini dulu. Benar, mungkin bisa diminum terlebih dahulu. Mari teman-teman minum. Kalau yang ada di rumah silakan ngopi-ngopi dulu. Baik, pada sesi ini kita sampai di sini, kita rehat sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi.